Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reisha Mita Kaila Maensarani dengan NIM 2023 011053 dari kelas AKTB. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ari Eksandi, SEMAK. Berikut ini merupakan video penjelasan. Untuk tugas ke-6, soal yang pertama itu kita akan bahas jadi perbedaan antara Enterprise Risk Management atau IRM dengan manajemen risiko tradisional itu sebenarnya keduanya ini sama-sama bertujuan untuk mengolah risiko. Namun memang memiliki pendekatan yang berbeda secara mendasarnya. Nah, jadi manajemen risiko tradisional ini umumnya bersifat terfragmentasi dan juga reaktif. Nah, risiko ini dikelola secara terpisah oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan fungsinya, seperti risiko operasional oleh bagian operasional atau risiko keuangan oleh bagian keuangan. Nah, pendekatan ini itu lebih berfokus pada meminimalkan kerugian setelah risiko itu terjadi, sehingga pengelolaan risiko itu cenderung terbatas pada kepatuhan dan juga perlindungan aset saja tanpa melihat nih keterkaitan antara risiko secara menyeluruhnya. Nah, lalu sebaliknya, kalau ERM itu menggunakan pendekatan yang terintegrasi dan juga proaktif. Karena di sini risiko itu dipandang sebagai portofolio yang saling berhubungan dan harus dikelola di tingkat perusahaan. Nah, dalam ERM ini, risiko itu tidak hanya dianggap sebagai ancaman saja, tapi juga sebagai faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam ERM tentunya akan melekat pada proses perencanaan strategis, pengambilan keputusan bisnis, dan juga penilaian kinerja perusahaan. Baik, berikutnya kita akan bahas perusahaan yang sangat membutuhkan pendekatan Enterprise Risk Management. Nah, IRM ini menjadi sangat penting bagi perusahaan dengan tingkat kompleksitas usaha yang tinggi, lalu juga aktivitas bisnis yang saling terhubung, serta paparan risiko yang beragam dan juga berdampak pada sistemik. Nah, umumnya perusahaan seperti ini tuh beroperasi di industri yang diatur secara ketat, lalu juga punya aset yang besar dan juga sangat bergantung pada kepercayaan publik. Nah, dalam kondisi ini, kegagalan mengelola satu jenis risiko saja akan memicu risiko lain secara berantai dan menimbulkan dampak yang luas bagi perusahaan. Nah, pendekatan IRM ini diperlukan karena risiko dalam perusahaan tidak berdiri sendiri. Risiko keuangan, operasional, hukum, dan juga reputasi itu saling berkaitan dan juga saling mempengaruhi. Nah, jika risiko-risiko ini tuh dikelola secara terpisah, perusahaan itu akan sulit melihat gambaran risiko secara menyeluruhnya. Nah, melalui IRM inilah manajemen dapat mengidentifikasi, menilai, dan juga mengelola risiko secara terintegrasi di tingkat perusahaan. Selain itu, IRM juga membantu memastikan bahwa tingkat risiko yang diambil itu sejalan dengan strategi bisnis serta kemampuan dari perusahaan dalam menanggung risiko tersebut, bukan hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan jangka pendeknya saja. Nah, contoh perusahaan yang sangat membutuhkan dan telah menerapkan pendekatan ERM adalah salah satunya kita ambil PT Bank Mandiri Persero Tbk. Nah, sebagai bank dengan skala terbesar di Indonesia, Bank Mandiri ini menghadapi berbagai risiko secara simultan ya, seperti risiko kredit dari penyaluran pembiayaan, lalu juga risiko pasar akibat perubahan suku bunga dan juga nilai tukar, lalu juga risiko likuiditas, risiko operasional, serta risiko hukum dan reputasi. Nah, risiko-risiko ini itu saling berkaitan dan dapat berdampak signifikan apabila tidak dikelola secara terpadu. Nah, melalui penerapan IRM, Bank Mandiri mampu mengelola risiko secara terintegrasi dengan melibatkan direksi, komite manajemen risiko, dan juga unit manajemen risiko dalam pengambilan keputusan yang strategis. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.